Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiadalah rangkaian kalimat yang pantas kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala selain rangkaian kalimat syukur, karena atas izinnya kita masih dapat melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, khususnya di tahun ini, tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kekuatan dan ridho kepada kita semua yang menjalankan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah judul, yaitu pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam kehidupan ini ada konsekuensi sebab akibat atau causa prima. Tentu konsekuensi ini terkandung dalam semua aspek kehidupan kita, baik itu dalam profesi kita, dalam jabatan kita, dan lain sebagainya. Di kantor kita pasti dituntut untuk memberikan laporan, apakah itu laporan harian ataukah laporan bulanan, untuk mendapatkan transparansi. Atau mungkin dalam masa kepemimpinan seseorang pasti ada akhir jabatan dan akan dimintai LPJ atau laporan pertanggungjawabannya. Tentu pula dalam kehidupan kita di dunia ini, apatah lagi, pasti kita akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan-perbuatan kita, amal ibadah kita, amal yang baikkah atau amal yang buruk, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat, di yaumil hisab, di yaumil qiyamah. Disebutkan di dalam hadis yang saya ungkapkan di awal tadi, yaitu la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah. Tidak bergeser tumit seorang hamba di hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sampai dia ditanya 4 perkara. Apakah 4 perkara itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, umurnya untuk apa dihabiskan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, yaitu ilmunya untuk apa dia pergunakan, aktualisasikan. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, dan badannya atau anggota tubuhnya untuk apa dipergunakan. Al-hadis rawahu Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah konsekuensi yang akan kita jalani, yang kita hadapi ketika kita melakukan amal perbuatan di dunia. Nanti di yaumil qiyamah tentu akan mendapatkan pertanggungjawabannya, akan ditanya 4 perkara tersebut. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Apakah untuk suatu hal yang bersifat maslahat, atau justru sebaliknya untuk hal yang bersifat madarat? Semua berpulang kepada kita. Dan ingat, umur itu tidak ditentukan baik buruknya berdasarkan jumlah usia, durasi waktu yang dianugerahkan kepada manusia. Ada yang umurnya hanya singkat saja tetapi Allah menerima dalam keadaan ridho. Ada yang diberikan usia panjang tetapi usia panjang itu justru menghadirkan su'ul khotimah, akhir yang buruk, naudzubillah min dzalik. Yang jelas ketika berbicara masalah umur ini, berbicara masalah usia ini, dalam keadaan apa ketika kita dipanggil oleh Allah? Apakah dalam keadaan berbuat kemaslahatan, kemanfaatan? Apakah dalam keadaan berbuat maksiat atau kemudaratan? Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan yang pertama yang tadi saya sebutkan, yaitu dalam keadaan berbuat kemaslahatan.
Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ilmu kita, apakah kita sebarluaskan, disampaikan? Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sedikit pun harus disampaikan, apalagi banyak. Oleh karena itu, ilmu kita yang kita dapatkan di bangku sekolah, di bangku kuliah, S1, S2, S3, itu wajib untuk kita distribusikan menjadi pencerahan bagi sesama manusia atau lingkungan. Atau mungkin kita mendapatkan ilmu ini dari bangku kehidupan, tidak masalah. Sejauh itu adalah kebaikan, kita berikan, sebarluaskan kepada sesama. Sehingga kita mendapatkan kondisi akhir husnul khotimah, karena ilmu kita dapat disebarluaskan. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Ini menjadi hal penting agar kita memperhatikan cara kita memperoleh yang halal dan thayyib. Jangan sampai menyimpang dari apa yang digariskan kaidah oleh agama kita. Dan kemana dibelanjakan, tentu ini menjadi suatu konsekuensi kita untuk membelanjakan itu dalam keadaan membelanjakan di jalan Allah, dalam keadaan membelanjakan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kerabat kita yang membutuhkan. Apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana kita seolah terpenjara dan tidak mampu untuk bekerja, mencari nafkah. Inilah saatnya kita untuk berbagi rezeki kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu. Tubuh kita untuk apa dipergunakan? Apakah tangan ini dipergunakan untuk melakukan pemukulan kekerasan dalam rumah tangga? Apakah lisan ini untuk melakukan melukai hati teman kita? Apakah mata ini dilakukan untuk suatu hal yang dilarang oleh Allah? Apakah pendengaran ini juga mendengar yang bersifat buruk-buruk saja? Atau sebaliknya, mata ini kita jaga dari hal yang dilarang oleh Allah. Karena an-nazartu nazartani, pandangan itu ada dua. An-nazartul ula laka, an-nazartul tsani alaika. Pandangan pertama untuk kamu dan pandangan yang kedua berbahaya untuk kamu. Kembali kepada kita, mari kita jaga pandangan kita. Semua anggota tubuh kita nanti akan mendapatkan pertanggungjawaban oleh Allah sekecil apapun. Diingatkan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang akan dimintai keterangan tanggung jawab itu bukan lisan kita, karena lisan kita pandai bersilat lidah. Mungkin di dunia dia bisa menjadi, mohon maaf, berprofesi sebagai profesi membela suatu hukum, tapi ternyata lisannya itu dipakai untuk justru mengelabui, bersilat lidah. Hati-hati, ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena yang nanti akan menjawab bukan lisan tersebut di hadapan Allah, tapi tangan dan kaki menjadi saksi kita yang akan berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Allah sebagai pertanggungjawaban dari perbuatan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mari kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.